Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, bertemu lagi dengan saya dalam PJJ yang ke-6, kode GNP 6. Untuk materi hari ini yaitu pembahasan post test analisis kesalahan penulisan lamaran pekerjaan bersama saya Beni Irawan. Anak-anakku, materi post test sudah saya sampaikan kemarin pada pertemuan sebelumnya di PJJ yang ke-5. Hari ini kita akan membahas satu persatu dari kesalahan serta perbaikan dari kesalahan surat lamaran pekerjaan tersebut. Maka anak-anakku, saya minta kalian coba untuk mengingat-ingat materi yang sudah saya sampaikan kemarin serta apa yang kalian tulis. Kemudian catat kesalahan dan perbaikannya sehingga nanti ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan dapat sesuai dengan aturan penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik. Nah, kita mulai anak-anak semuanya PJJ pada pertemuan kali ini. Pada proses kemarin kita sudah sampaikan yaitu soal nomor 1 tentang tempat tanggal, 2 tentang alamat yang dituju, 3 tentang identitas, ini juga masuk isi, 4 berkaitan dengan syarat panggilannya, 5 berkaitan dengan bagian penutup, para penutup surat lamaran pekerjaan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, kalau kalian lihat secara sekilas, ini sudah tetapi kalau kalian lebih cermat, pada akhir foto, 17 Agustus 2016, di sini kalian temukan titik. Padahal ini bukan kalimat, maka yang saya garis bawah ini adalah perbaikannya. Maka ini seharusnya titiknya hilang. Karena apa? Ini bukan kalimat, maka tidak menggunakan titik. Dan ini Agustus, bulan ini juga tidak ditulis dengan angka, tapi sudah benar seperti ini, ditulis dengan huruf dan diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, berkaitan dengan alamat yang dituju. Kepada, di sini ada yang terhormat Bapak Pimpinan. Ini perbaikannya bagaimana? Ingat, kata kepada tidak boleh digunakan dalam alamat surat yang dituju. Alasannya, kenapa? Karena kepada itu harus kalau menggunakan kepada berarti harus ada acuannya, yaitu dari. Nah, pada surat itu tidak diformat seperti itu. Tanpa ada kepada itu sudah bisa dipahami alamat yang dituju itu surat itu ditujukan kepada siapa. Itu ya. Kemudian yang kedua ada titik 2. Titik 2 itu di setelahnya itu kalimat baru atau pemberian atau rincian. Padahal ini nanti tidak terdapat kalimat baru atau rincian. Ini salah yang pertama. Yang kedua, langsung ditulis YTH tanpa menggunakan bapak. Langsung sebut YTH titik pimpinan. Kenapa bapak hilang? Bapak hilang, kata bapak hilang. Bapak itu adalah kata sapaan. Kata sapaan digunakan jika di belakangnya bukan gelar atau jabatan. Maka kalau di belakangnya gelar atau jabatan, langsung ditulis pimpinan tanpa menggunakan kata sapaan. Perusahaan Astra jalan. Nah, ini jalan. Jalan di sini ditulis JLNT. Ini salah. Akronim atau singkatan itu satu huruf mewakili satu kata yang disingkat. Kalau di sini kan salah ini ya. Jalan itu J untuk apa, M untuk apa, M menyingkat apa kan salah. Maka ditulis jalan lengkap Merdeka Selatan, nomornya menjadi hilang. Kenapa? Efektivitas dan kalimat di sini nomor tanpa menggunakan identitas atau kata nomor sudah dapat dipahami bahwa 17 itu adalah nomor dari tempat tersebut. Jakarta Utara di tempat. Ini salah. Di tempat.
D kapital, T kapital. Ingat, ini bukan nama tempat, maka ditulis cukup di tempat dengan huruf bukan kapital. Soal yang kedua, gitu ya. Kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Ini adalah identitas. Nah, yang bertanda tangan tiba ini koma. Berarti kalau koma di belakangnya itu bukan kalimat baru. Kalau bukan kalimat baru, maka tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Maka ini pembenarannya adalah nama N-nya ditulis dengan huruf kapital, tempat juga sama, TPA-nya diganti, dan pendidikan juga, terus bukan kapital, alamat juga. Sekarang kita ke sebelahnya. Ari Wibowo ini benar. Kap Semarang, sini tidak ada koma, maka perlu ditulis dengan koma. Bulan ditulis dengan huruf. Agustus dengan awal huruf kapital. SMK Teknik Mesin, moto, desa. Di sini D, ini kan kecil, maka ditulis dengan desa dengan huruf kapital. Kecamatan Banjak sama, terus huruf kapital. Kabupaten Semarang, di sini tulis kap, tapi di sini kecamatan. Yang diinginkan dalam surat adalah kekonsistenan surat. Maka kalian harus menulisnya secara konsisten ditulis dengan kabupaten, karena ini kecamatan, itu dengan kabupaten dengan huruf kapital tanpa ada tanda titik. Itu untuk soal perbaikan soal yang ketiga. Soal yang keempat perbaikannya, kalian dengan ini mengajukan lamaran kerja di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, soal yang pertama, di perusahaan ini adalah kata depan, artinya karena ini menunjukkan tempat, maka di ini tidak berlaku bukan sebagai preposisi atau imbuhan awalan di, maka harus dipisah menjadi perusahaan tempat, D-nya dipisah jadi di pasti perusahaan. Ini adalah preposisi atau kata tempat, jadi harus dipisah. Yang Bapak Ibu pimpin, kenapa ditulis kapital? Iya, karena ini kata sapaan mengatur pada orang, maka perlu ditulis dengan huruf kapital. Sebagai pertimbangan saya lakukan. Nah, penggunaan kata saya di sini menjadi benar. Kenapa? Karena surat ini tidak berlaku jamak tapi tunggal. Nah, selama kan dibuat oleh satu orang, oleh kalian. Kemudian saya lampirkan berkas sebagai berikut titik dua. Nah, ini ada titik dua, maka di bawahnya kalau bukan kalimat baru pasti pemberian. Nah, seperti ini. Fotokopi. Kenapa fotokopi saya garis bawahi? Karena ini yang benar. Yang salah itu adalah foto PY. Nah, kalau seperti ini bukan kaku. Maka penulisan yang tepat adalah fotokopi. Nah, banyak orang yang menuliskan seperti ini. Ini salah. Yang benar adalah fotokopi. Kenapa? Satu, fotokopi adalah kata serapan. Apakah kita boleh menyerap? Boleh menyerap menjadi bentuk bahasa Indonesia, asalkan disesuaikan ejaannya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Contoh, fotokopi dibaca fotokopi, artinya ini C dibaca K, fotokopi Y dibaca I. Nah, itu yang kita serap menjadi bagaimana? Fotokopi. Jadi tidak serta-merta tulisannya kita ambil sama, salah. Yang kita serap adalah bunyi yang kita sesuaikan tulisannya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima, demikian surat lamaran ini kami sampaikan. Betul ya, titik. Semoga Bapak Ibu ini kapital, karena ini kata sapaan, berkenan menerima kami diganti saya bekerja di perusahaan sudah dipisah yang Bapak Ibu pimpin ditulis dengan huruf kapital, karena kata sapaan. Atas perhatian Bapak Ibu, sama tulis kapital awalnya, kami ucapkan banyak terima kasih. Banyak kita hilangkan menjadi cukup terima kasih. Kenapa dihilangkan? Karena kata banyak itu bermakna jamak. Artinya bahwa jamak itu kan sesuatu yang bisa dihitung. Kata banyak, beribu terima kasih itu sesuatu yang bisa dihitung.
Sedangkan terima kasih itu bukan sesuatu hal yang bisa dihitung. Maka kalau sesuatu hal yang tidak bisa dihitung kok ditulis dengan menggunakan kata yang di depannya itu bisa dihitung, maka menjadi salah. Gitu ya. Maka cukup atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Demikian aku materi pada PJJ yang ke-6, yaitu pembahasan proses analisis kesalahan penulisan surat lamaran pekerjaan. Semoga materi hari ini dapat menjadi bahan perbaikan untuk ketika kalian nanti membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan, gitu ya. Memohon kepada Allah SWT supaya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan. Itu demikian anakku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.